Kajian hati. Tenangkan hatimu. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ayo siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurdila. Saya 2 bersaudara, punya kakak 1 laki-laki. Beliau memutuskan untuk pesantren. Alhamdulillah, beliau pesantren selama 7 tahun. Qadarullah, pas beliau sudah memutuskan untuk berumah tangga, ternyata beliau juga memutuskan untuk mengimplementasikan ilmunya itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Mungkin di situ ada kekecewaan di hati kedua orang tua saya yang seharusnya mungkin kakak saya sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan latar belakang pesantren selama 7 tahun. Nah di situ beberapa tahun kemudian saya juga memutuskan untuk pesantren. Di situ ibu saya langsung bertanya, yakin mau pesantren gitu. Di situ saya merasa seolah-olah ibu saya meragukan keputusan saya, Ustadz. Saya memutuskan untuk pesantren dan qadarullah di tahun ketiga, alhamdulillah, yang tadinya itu mungkin motonya itu, moto anak pesantren itu ngaji, ngabdi, sama rabi. Nah di tahun ketiga pesantren saya memutuskan untuk kembali ke rumah dengan pulang pergi ke asrama. Rumah asrama. Ketika satu waktu saya pulang larut melebihi batas yang ditentukan oleh kedua orang tua saya waktu itu pulang Isya. Nah di situ ibu saya langsung mengurung diri gitu. Paginya terjadi sebuah perdebatan. Itu untuk pertama kalinya juga saya merasa melawan orang tua. Beliau membandingkan saya dengan kakak saya sendiri gitu. Membandingkan. Iya, membandingkan dengan kakak sendiri gitu. Ibu gak mau nyampe kamu kayak kakak kamu, karena di rumah itu kan ada majelis taklim gitu. Di rumah itu ada. Ya, ternyata Kakak belum mau. Jadi mau tidak mau tuntutan itu pindah ke saya, Ustadz gitu. Jadi saya merasa punya tuntutan. Nah di situ juga saya membela diri. Ini aku sama kakak aku beda, Ustadz gitu kan. Aku melangkah juga tujuannya untuk membanggakan kedua orang tua. Kalau emang masih dibanding-bandingkan, saya nggak tahu, Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana caranya kita meyakini kedua orang tua kita bahwasannya insya Allah gitu, saya pribadi juga sudah bisa dan tahu mana yang baik untuk saya dan mana yang kurang baik untuk diri saya tanpa harus menyinggung hati beliau. Baik. Itu yang pertama. Boleh yang kedua? Boleh, yang kedua apa? Orang tua nuntut apa ke Teh Dila? Ini untuk khususnya untuk meyakini hati sendiri dan keluarga juga. Di umur yang sekarang yang mungkin menurut saya masih muda, tapi di lingkungan keluarga itu sudah cukup untuk berkeluarga. Usia berapa? Usia baru 22 tahun. Oh. Bunda. Ada 2 pertanyaan yang beliau tujukan. 1, bagaimana komunikasi yang terbaik dengan orang tua. Mungkin kita bisa hadirkan 3 saja sikapnya. Yang pertama, orang tua itu maunya dimuliakan. Maka Teh Dila tanamkan di hati, sesungguhnya apa yang orang tua sampaikan, yang orang tua hadirkan,
pasti itu sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Orang tua pengen kita pulang lebih cepat. Jangan sampai larut malam. Orang tua maunya begini. Mah percaya setiap orang tua pasti maunya yang baik-baik buat anaknya. Betul? Hanya kadang mungkin cara pandang kita belum bisa memahami seutuhnya apa yang orang tua inginkan. Maka pelajaran sebaliknya, orang tua juga kalau punya keinginan sama anak harus belajar mengkomunikasikan dengan baik. Jangan egois. Jangan juga semata-mata karena kita orang tua, kita bisa berbuat semena-mena sama anak. Jangan. Ayo belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu kali Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim langsung menyembelih Nabi Ismail? Tidak. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya inni ara fil manami anni adzbahuka. Kata Ibrahim, anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku harus menyembelihmu. Perhatikan, Nabi Ibrahim nanya sama Nabi Ismail, fangzur mada tara, apa pendapatmu? Komunikasi enggak? Ngobrol enggak? Nanya enggak? Nanya. Nabi Ismail soleh. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Poin yang mau sampaikan, ada komunikasi, ada ngobrol. Nabi Ibrahimnya soleh, Nabi Ismailnya soleh. Orang tuanya soleh, anaknya soleh. Kalau komunikasi itu terjadi, insya Allah tidak akan ada istilah street parents, tidak akan ada istilah terlalu mengekang. Kenapa? Karena kita percaya yang orang tua kita sampaikan itu yang terbaik. Yang kedua, kalau Teh Dila susah menyampaikan, pinjam lisan orang lain untuk mengungkapkan perasaan. Hari ini beliau datang sama AA sampaikan di Trans TV, semoga orang tua beliau bisa menyimak. Bahwa ada hati seorang anak yang mungkin rapuh. Ada mungkin perasaan yang tak bisa diungkapkan. Dan beliau ungkapkan di sini, kenapa? Karena beliau juga sayang sama orang tua. Dan yang ketiga, jangan suka membandingkan diri kita dengan saudara kita. Mohon maaf, adik, kakak, rahimnya sama, nasibnya sama atau beda? Rizkinya sama beda? Karakternya sama beda? Beda. Orang tua, bunda sayang, ayah, pemirsa Trans TV, jangan suka membandingkan anak-anakmu antara yang satu dengan yang lain. Akan ada perasaan yang sangat sakit untuk anak jika dibandingkan seperti itu. Dan wajar Teh Dila merasa tidak berkenan ketika dibandingkan dengan kakaknya karena pasti berbeda. Terkait jodoh, Teh Dila, ketika orang tua nanya kapan, jawab aja Mei. Maybe yes, maybe no. Jawab aja, doakan saja ya Ma. Ingat ya, untuk semua yang sedang ditanya kapan nikah, jangan marah ya. Anggap aja itu doa. Putrinya Nabi SAW, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW, ketika ditanya kapan menikah, siapa jodohnya, apa jawaban beliau? Wahai ayahku, rasanya engkau paling tahu siapa jodoh terbaik untukku. Jadi Fatimah putrinya Nabi itu pernah ditanya juga, kapan menikah, siapa jodohnya. Tapi Fatimah jawabannya apa? Wahai ayahku, rasanya engkau paling tahu siapa jodoh terbaik untukku. Sampai pada akhirnya Fatimah
dijodohkan dan dipertemukan dengan jodoh terbaik dalam hidupnya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Maka boleh juga teh menggunakan jawaban Fatimah itu. Jadi kalau orang tua nanya, teh mana calonnya? Rasanya mamah lebih tahu mah siapa jodoh yang terbaik untukku. Semoga teteh bisa lebih tenang dan orang tua juga bisa lebih lapang. Insya Allah keduanya pasti ada kebaikan. Salam untuk mama, untuk orang tua di rumah, untuk jamaah di majelisnya. Semoga teteh bisa meneruskan majelis orang tua itu. Wallahu a'lam bishawab. Bunda, dalam hidup mungkin kita harus bertemu dengan kesalahan. Karena di balik kesalahan itu Allah sedang merencanakan banyak kebaikan untuk kita. Orang baik bukan yang tidak punya salah. Orang baik bukan yang tidak pernah punya hilaf. Tapi orang baik adalah orang yang segera memperbaiki dirinya dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Jangan pernah putus asa dengan kebaikan Allah. Sesungguhnya dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Tapi percayalah, ampunan Allah lebih luas daripada setiap dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah menutupi kekurangan kita. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Dan semoga Allah memperbaiki hidup kita. Ya Allah, begitu berat ujian yang Kau berikan kepada kami. Begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, kami mohon kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang lebih pandai bersyukur. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih pandai bersabar. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih ridho dan ikhlas menjalani kehidupan. Jadikan kami hamba-Mu yang terus belajar, mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap ketentuan dan kejadian yang Kau hadirkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Tidak terasa sudah di penghujung acara, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.